Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman SDM PKH Kecamatan Wonosobo, yang saya hormati ibu-ibu KPM PKH Pekon Dadirejo Dusun 3 ya. Dusun 4. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang modul ekonomi sesi 2, yaitu mengenai tempat dan cara menabung ya Bu ya. Sebelumnya puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa bersilaturahmi kembali dalam pertemuan P2K2 di rumah Ibu Yesi. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kabarnya gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu, kita sebelum mulai materinya kita breaking dulu, kita yel dulu ya. Biar semangat ya Bu ya. Kita tepuk P2K2. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan keluarga. Oke. Yang kedua ini ada yel-yel tentang keuangan. Jadi kalau saya bilang uang tidak cukup, ya diatur dong gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Sekali lagi, uang tidak cukup, ya diatur dong. Berapapun gitu kan. Kemudian saya mau tanya, siapa tadi yang udah menabung? Tunjuk tangan Bu. Ibu. Yang lain? Tunjuk aja Bu, nggak apa-apa. Nabungnya kan Ada. di sekolahan. Bisa, nggak apa-apa. Nah, coba dari Bu Yesi, tempat menabungnya di mana Bu? Di rumah. Di rumah. Ini apa? Celengan atau dari bambu? Celengan. Celengan ya. Kenapa milih celengan sebagai tempat menabung? Celengan ya, sewaktu-waktu kalau perlu bisa Bisa diambil ya. Oke. Kalau Ibu Di sekolahan. di sekolah, tujuannya kenapa menabung di sekolah? Kalau pas pembayaran anak sekolah kan bisa diambil buat bayar sekolah. Oke. Kalau Ibu? Kalau saya karena udah kelas 4, saya bilang ini nabung nanti buat masuk SMP sama mondok itu. Oh, berarti nabungnya di sekolah juga ya? Iya. Oke. Kalau Ibu di mana? Kalau saya dulu celengan. Di celengan juga di rumah ya. Tujuannya apa? Sama Bu Yesi. Ya kalau nggak punya uang kan Ya. Kalau di celengan ibu-ibu bisa, tujuannya itu untuk jaga-jaga. Gitu kan. Kita nabung di celengan, kapanpun bisa kita ambil. Kalau di sekolahan biasanya tujuannya memang untuk sekolah, di sekolah ya masing-masing. Nah ini ada contoh tempat menabung. Nanti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke Bu, ini dilihat dari flip chart, bisa juga dilihat dari sini. Ini flip chart tempat menabung. Ya, jadi nanti ini ada tempat-tempatnya, ada di rumah itu celengan, kemudian di sekolah, di arisan, di kelompok, biasanya di ibu PKK ya, di apa ya keluarga atau di mana KPM gini bisa kita apa namanya menabung, simpan pinjam bisa. Kemudian di koperasi dan bank pasar ini ya kayak bank BRI, bank umum lainnya ya. Kalau di koperasi ini mungkin di sini belum ada koperasi simpan pinjam. Biasanya itu kalau di Pekon itu namanya BUMDes ya Bu ya. Ya, usaha desa itu nanti dia ada koperasi simpan pinjam segala macam, tapi mungkin belum berjalan di sini ya. Oke, ini ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Bisa dilihat Ibu ya. Yang pertama itu celengan di rumah. Ini ada kelebihannya. Lokasinya mudah dijangkau ya Bu ya. Kapanpun kita bisa nabung. Semau kita, tapi tetap harus diikuti. Yang ketiga, kalau di celengan kita bisa diambil sewaktu-waktu ya Bu ya. Ada biaya administrasi nggak Bu kalau di rumah? Nggak ada kan? Anaknya. Kemudian mendapat bunga. Ada bunganya nggak Bu? Ada. Ada risiko dicurinya Bu? Ya, Nah, siapa yang nyuri Bu? ada rangel ora. Oke, itu jadi kelebihan dan kekurangan dari menabung di celengan ya. Lanjut ke tempat menabung kedua, itu di sekolah.
lokasinya mudah dijangkau juga Ibu ya, karena di sekolah setiap hari anaknya biasanya pakai buku itu ya Bu ya. Buku dimension plastik ya, 5.000, 10.000. Kemudian setorannya harus rutin nggak Bu? Enggak ya. Sekali Iya. kami sama kamu. Biasanya juga disesuaikan sama jadwal yang diberikan sama gurunya ya. Bisa diambil Bu sewaktu-waktu? Enggak ya. Biasanya diambil pas akhir tahun, akhir semester, naikkan kelas ya. Kemudian ada biaya administrasinya enggak? Biasanya ada ya. Paling beli buku tabungan Oh. aja. Oh, 2.000. beli buku tabungannya ya. Untuk kalau di sekolah ada bunganya nggak Bu? Nggak ada. Ada risiko dicuri Bu? Nggak ada ya. Ya kalau gurunya kabur enak ngelapornya ya. Ya kita ngelapornya enak gitu karena di sekolah gitu. Ya nanti. Ya jadi itu kekurangan dan kelebihan di sekolah. Yang ketiga, tempat menabung itu arisan. Lokasi mudah dijangkau. Kemudian setoran harus rutin juga arisan. Ada yang keliling, ada yang ibu-ibu yang nyamperin ya. Kalau yang keliling biasanya memang ada administrasinya karena dia keliling, ada butuh bensin segala macam kan. Kemudian bisa diambil sewaktu-waktu nggak Bu? Nah biasanya kocokannya, giliran itu nomor ya kan ya. Ada biaya administrasi kan ada. Terus ada bunganya Bu? Nggak ada. Ya bunga sama administrasi hampir sama. Kalau di arisan namanya administrasi bukan bunga. Kalau bunga biasanya di bank. Ada risiko dicuri Bu kalau arisan? Paling kalau yang udah nemu kabur. Itu ada ya. Ada yang udah dapet tapi kabur nggak setoran lagi. Aku nggak akan dijawab. Hilang itu. Ya. Itu kekurangan dan kelebihan menabung di arisan. Dari ke atas ini. Dari tempat-tempat menabung ini Bu, menurut Ibu mana tempat menabung yang paling aman? Paling aman, kemudian paling mudah dijangkau, paling memudahkan untuk kita gitu. Yang mana? Cadangan di rumah. Oke, untuk Ibu cadangan di rumah. Ibu di mana? Di arisan. Arisan. Kalau Ibu? Di rumah. Banyak di mana, Pak? Di rumah. Yang lain, Bu, di mana? Di mana? Kalau menurut Ibu aja. Di rumah ya. Oke. Jadi diskusi kita menyepakati bahwa tempat menabung paling mudah, paling aman dan mudah dijangkau itu di mana? Di rumah. Dari berapa orang nih? Dari 10 orang ada 6 orang yang di rumah ya. 2 orang di arisan ya. Oke. Ibu, jadi dari tempat menabung ini dia memiliki persyaratan dan persyaratan yang berbeda-beda ya, disesuaikan dengan tempatnya tadi. Kalau di celengan mungkin syaratnya kita harus rutin dan simpennya harus yang aman, jangan nggak diambil kan. Kalau di arisan persyaratannya apa biasanya? Harus rutin juga ya. Jadi di tempat-tempat menabung ini persyaratannya beda-beda. Kita bisa memilih mana yang menurut kita paling aman, paling mudah ya Bu ya. Jadi saya berharap nanti di rumah nih bisa diterapkan gitu. Kita udah menyampaikan materi supaya di rumah ibu-ibu bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Karena kalau menabung ini bisa memudahkan ibu-ibu di kemudian hari untuk jaga-jaga tadi. Kita celengan bisa diambil sewaktu-waktu kan gitu. Di sekolah untuk bayar sekolah dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin dari materi hari ini mungkin cukup itu aja Ibu ya. Bisa diterapkan Bu? Bisa. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sesi 3 yaitu kewirausahaan. Jadi diharapkan Ibu datang ya Bu ya. Oke, mungkin cukup itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.